Di episode ini kita cukup istimewa ya, karena kita mengenalkan segmen yang baru, yaitu segmennya curhat balap. Saya rasanya sampai mau nangis, Kak. Saya udah nggak kuat lagi kayaknya. Loh, bukannya performanya udah kebanting mas sama Red Bull. Iya, apa saya beribadah kurang kencang? Emang kurang sih BTW, tapi kayak harus gimana lagi nih? Sedihnya lagi aku sebagai fans Red Bull adalah Perez turu, cuk. Ya apa tuh? Kok Bapak yang biru-biru itu kok tidur ini apa gimana, Pak? Ordernya tuh datang waktu ngelewatin pit entry, kondisinya lip. Lu nggak nonton balapannya apa? Lu dapatnya 5 second stop and go. Carlos bete lah. Lah gue dapatnya 5 second penalti. Ya, Karena emang iya, capek kita kalau ngomongin Ferrari Ferrari terus capek. edisi podcast ke-20 besok udah selesai gitu, Udah terakhir. kayaknya udah sih itu. Kayak nggak ada topik lain gitu. Dan kalau kita pakai hitung-hitungan Leclerc selalu finish nomor satu, Max finish nomor 2, itu butuh 9 Kayaknya nggak. balapan. Yang dua pembalap yang bisa konsisten poin dibandingkan dengan satu tim yang konsisten poinnya cuma satu pembalap gitu. Mungkin kurang perhatian dari Kiai Haji Helmut Marko kali. Kurang perhatian Kurang apa? perhatian. Dorilton mungkin mulai merasa sepertinya ini investasi yang tidak terlalu berhasil, guys. Episode Ini kali apa ini kita harus topik minta maaf ke Bukadus, admin magang dan admin Ayang sepertinya. Das ko mumet das mo piye das ko mumet das mo piye. Halo sobat sembalap dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan aku Cak Nu. Dan aku kali ya. Dan kita kembali lagi di podcast Sembalap F1 episode 19. Di episode ini kita cukup istimewa ya, karena kita mengenalkan segmen yang baru, yaitu segmennya curhat balap. Katun Kak. Lemes banget kak gitu. Nah, ngomong-ngomong lemes, nih Kak Alia sepertinya nggak yang paling lemes di antara admin sembalap. Nah, siapakah klien yang akan kita dengarkan curhatannya di episode kali ini? Langsung saja, sepertinya teleponnya sudah berdering. Halo, dengan siapa di mana? Ada yang bisa dibantu? Ya, halo dengan Mas Gor di sini. Saya punya keluhan nih, Kak. Aduh, berat banget nih keluhannya. Passwordnya dulu kak, Mas. Passwordnya Mas. Kopi lambung nyaman di luwak. 2 Oke. juta rupiah. Silahkan curhatannya Mas Gor. Iya, jadi gini ya, Kak. Saya tuh kayak ngefans gitu sama tim balap udah lama ya. Terus musim ini nih mereka oke banget nih di awal musim, kayak udah bagus banget gitu. Udah memimpin klasemen pokoknya. Terus kok belakangan ini performanya jelek banget. Apalagi yang kemarin di Prancis. Aduh, saya rasanya sampai mau nangis, Kak. Saya udah nggak kuat lagi kayaknya. Baiknya gimana ya? Ya, kebetulan saya customer service 147 yang melayani keperluan teknis pemasangan kabel baru. Jadi sepertinya Mas Gor nih saya arahkan ke channel teman saya ya, yang kebetulan juga psikolog. Ya boleh, Boleh, Kak. Apapun deh. silakan. Halo Kak Alia, tolong dibantu. Baik, tadi dengan Mas Gur ya namanya ya. Iya, Kak. Mohon izin saya ke belakang dulu ya Mas Gor ya. Silahkan dilanjut curhatnya dengan Kak Alia. Oke, baik. Iya. Bisa diutarakan masalah Anda seperti apa? Masalahnya nih ya, tim jagoan saya jelek banget, Kak. Saya udah nggak tahu lagi nih harus gimana lagi ya. Kayak kemarin tuh ya, bayangin udah balapan seru banget nih, udah 10 lap lebih, 15 lap bahkan. Di depan bagus banget. Kayak biasanya kan suka kesulitan tuh kalau dikejar sama Red Bull, apalagi sama Verstappen ya. Nah, kemarin tuh sempet tuh bisa ngasih jarak. Oke kan? Saya tinggal tuh ceritanya. Kayaknya ngasih makan kucing oke nih. Kasihan kucing belum makan malam ini. Saya kasih makan. Baru saya tinggal. Udah sampai 5 menit. Balik lagi ke laptop. Apa? Nabrak? Siapa yang menabrak? Gitu.
ternyata jagoannya nabrak, Kak. Aduh, di situ rasanya ban. Udah kayak ini ngapain lagi ya? Kayak hidup ini artinya apa sih, Kak? Aduh, ini putus asa nih, Mas Gur, lama-kelamaan nih. Kalau begini terus mungkin sesi konselingnya jadi setiap race week ya, Kak ya. Setiap rawe cek saya konseling nih gini caranya nih. Baik, tadi Anda merasa sedih ya karena tim jagoan Anda ini error mulu kerjaannya. Error mulu, heran. Kalau menurut Anda sendiri dari pandangan fans itu apa sih yang menyebabkan kali ini terjadi lagi error yang ya seperti yang Anda dijabarkan tadi sebelumnya? Menurut Anda sebagai fans itu seperti apa? Nggak tahu ya, kayaknya tuh timnya demam panggung, pembalapnya belum siap mental sih kayaknya, Kak. Kena mental dia. Dikejar sama banteng merah 15 lap itu akhirnya dia hilang fokus ya kan, kurang fokus. Terus akhirnya jadi nyetirnya belepotan dan ya terus kepleset ya, mana bannya juga udah habis kan, kayak itu ban udah gundul tuh, kayaknya lebih gundul daripada Om Ded. Sorry ya Om Ded, tapi kayak lebih gundul dari Om Ded tuh. Jadi ya gimana ya, pasti melintir ya. Baik. Terus nabrak itu loh. Sedih saya. Halo, di sini ada layanan baru lagi nih ya. Halo, ada yang bisa dibanting dengan saya Kak Wicak. Iya, itu tolong Ferrari dibanting semua timnya, boleh nggak? Bisa nggak? Loh, bukannya performanya udah kebanting Mas sama Red Bull. Iya, ini udah kebanting banget ini. Drivernya kemarin udah mulai kena mental ya. Kalau timnya emang udah gila gitu, kayak plan banyak tapi nggak beres-beres gitu, nggak jadi-jadi. Terus saya sebagai fans udah sampai bingung harus ngapain lagi. Apa saya beribadah kurang kencang? Emang kurang sih BTW, tapi kayak harus gimana lagi nih? Aduh. Ya, episode kali ini Sobat Sembalap dari yang Berat tadi banget, konseling sumpah. kita geser jadi stand up comedy. Ya. Komika kali ini adalah Mas Gur Aduh. dan bintang utama Saya kali ini serius adalah jadi nggak Charles lucu Leclerc lagi. dan juga Mattia Binotto. Ini kita mulai agak serius dikit nih ke race overview kemarin, sedikit aja kita bahas karena balapannya seboring itu. Aku sebagai fan Max sendiri aja boring karena yang harusnya itu persaingannya ketat gitu kan. Sampai lap ke 11 deh. 11 atau 12 itu kan Max masih bisa berada di dalam zona DRS. Bahkan nggak menunjukkan tire degradation karena mengikuti mobil di depannya begitu lama kan. Beberapa kali attempt untuk ngambil, tapi ternyata nggak bisa gitu. Nah, terus akhirnya Max dan Red Bull mencoba melakukan undercut, tapi lagi-lagi Ferrari nggak langsung merespon. Biasanya ya, basic strat itu kan kalau misalnya yang di belakang undercut, yang di depan otomatis akan langsung pit ya. Nah, apa yang ada di pikiran Matteo Binotto ini sepertinya aku bisa menerjemahkan sedikit. Si Max itu kan pit di kira-kira lap 13-an ya. 13 atau 14 gitu kan. Dalam hitungannya Matteo Binotto, sepertinya dia terlalu percaya dengan postingannya Pirelli. Yang mana selama semusim ini postingannya Pirelli tentang prediksi strategi pit stop tuh bisa dibilang BS gitu. Dan bisa jadi Matteo Binotto itu memperkirakan Max akan 2 kali pit stop. Nah, mungkin plan E-nya mereka adalah nge-push ban medium semaksimal mungkin sampai akhirnya mereka bisa one stop pit strategi gitu. Jadi kayak ya udah dimentokin sampai lap 20-an. Terus sisanya lap 30 lap dengan ban hard gitu. Itu sangat mungkin. Tapi ternyata di lap 15 Leclerc harus nabrak tembok. Ya itu tadi plan B, ternyata plan barrier. Dan ya walaupun ya tetap harus diakui bahwa ini sebenarnya kesalahannya Leclerc ya. Karena dia
terlalu memaksakan mobilnya dengan ban yang cukup gundul itu tadi. Terus kemudian, tapi di sisi lain kalau aku bilang ada andilnya Ferrari karena eh, harusnya mereka langsung ngerespon ketika Red Bull melakukan pit kepada Max, Leclerc harusnya langsung dipitkan gitu. Posisi ketika Leclerc kecelakaan itu, kecelakaan bilangnya apa ya, crash gitu kan, ya kecelakaan sih bener, itu kan jarak kalau nggak salah gapnya antara Leclerc dan Max itu 25 detik, yang mana di eh, Le Castellet itu butuh 27 detik untuk pit stop. Artinya apa? Undercutnya Max akan berhasil kalaupun Leclerc pit di saat dia crash. Nah, itu strategi yang cukup dipertanyakan. Sementara itu strategi Ferrari yang lain adalah nge-call Sainz yang lagi overtaking di depan pintu masuk pit stop untuk masuk pit box. Masuknya gimana? Lu lagi overtake, bos. Lu lagi overtake terus disuruh nge-pit tuh gimana gitu. Itu nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Terus ya udahlah, kalaupun dia ganti medium oke, karena memang harus ganti kompon kan. Walaupun sebenarnya bisa aja dia ganti hard, nge-push sampai mentok, lalu kemudian berharap ada safety car, dia ganti medium atau soft. Atau ya udah dipentokin sampai mentok, terus dia ganti medium gitu kan. Menurutku itu akan lebih wise sih daripada maksain medium di tengah, di stint yang di tengah gitu kan. Oke, dan kalau kita mau ngebahas yang lain, banyak kemarin kejadian senggol-senggolan, kemudian sampai menyebabkan spin. Yang pertama adalah Tsunoda, yang harusnya dia bisa berada di zona poin, akhirnya keluar dan terpaksa harus ini ya, retire ya, Yuki Tsunoda ya. Terus kemudian habis itu ada siapa lagi? Joe dengan siapa kemarin ya? Joe tuh sama Joe siapa ya? dengan Gasly Lupa. kalau nggak salah. Nah, aku nggak begitu hafal karena memang balapannya sebosan itu, dan kayak ya udah nggak perlu banyak yang dibahas dari race kemarin, karena ya udah balapannya selesai di lap 15 menurutku. Tinggal yang carry si Sainz itu untuk memberikan hiburan. Dan sedihnya lagi aku sebagai fans Red Bull adalah Perez turu, cuk. Perez turu. Ya itu tuh Iya. itu tuh kayak sorry nih, kayak tiba-tiba syung, apaan tuh, kok ada yang silver lewat, siapa tuh, kok bapak yang biru itu kok tidur ini apa gimana pak, sorry nih, assalamualaikum, bapak tidur ya, tolong. Jadi kayak kemarin tuh aku cuma ninggal meleng berapa menit gitu, VSC ending, terus aku ngeliat Russell kayak ngegas gitu kan, mau masuk pit tikungan 5 gitu. Mereka kayak mau ngegas, mau balapan gitu, tapi terus nggak jadi. Terus tahu-tahu lanjut lagi gitu. Terus kok overtake. Ya begitulah, tapi shout out buat McLaren yang kemarin mobilnya sudah cukup bagus dan bisa menampilkan performa yang jauh lebih baik daripada balapan-balapan sebelumnya ya. Udah 2 balapan ini mereka bisa double point. Juga Alpine juga double point. Nah, satu lagi nih, Stroll nih, kalau kita ngelihat hasil balapan Perancis kemarin. Siapa tuh yang Stroll hijau-hijau? bisa P10. Jadi Siapa kayaknya tuh yang Aston hijau-hijau? Martin tuh emang spesialis race pace, karena quali pace-nya jelek banget. Kayaknya Dalam 4 balapan terakhir tuh susah banget untuk lolos dari Q1 gitu. Dan tapi ketika di balapan mereka selalu bisa long stint, bannya sangat awet, dan selalu bisa memanfaatkan poin-poin penting, dan akhirnya bisa dapat 1 poin untuk Aston Martin gitu. Ini komentar untuk 10 besar ada nggak nih dari Mas Gor sama Kak Alia? apa tuh yang hijau-hijau tuh di pojok tuh, hijau. Ada anaknya pemilik tim bisa ada di 10 besar. Nyuwun Iya. sewu Bapak Lawrence, kalau butuh karyawan baru bisa Pak, saya siap. Kalau aku nambahin dikit aja ya, karena kalau buat saya pribadi memang balapan sudah berakhir di lap 15 ya, kayak apalagi tujuan hidup ini gitu, kayak rusak sudah malam Senin saya gitu. Udahlah capek berharap terhibur, boro-boro terhibur gitu kan, malah ternyata Nangis. sakit hati dan kena mental gitu. Dempis di Nangis. pojokan aja.
Kayak fuck emang. Herannya kalau sama Leclerc, kayak kenapa mereka nggak bisa ngerespon kayak Austria aja sih? Austria itu udah bagus gitu loh. Di Austria juga kan Red Bull coba undercut, habis itu ngerespon kan si Leclerc, dan ternyata memang kalau mereka yakin sama paket mobilannya, ya nggak masalah gitu ke undercut di awal, bisa lah. Seenggaknya aku punya kesempatan buat ngejar lagi gitu kan. Dan kemarin di Austria terbukti bisa gitu. Oke, di Prancis ini mungkin agak sedikit berbeda, tapi kalau misalnya langsung ngerespon aja kayak Austria, seenggaknya kita masih punya balapan gitu loh. Nggak selesai di lap 15 gitu loh. Setuju. Entah yang menang mungkin tetap Max, tapi seenggaknya si Leclerc tuh punya kesempatan buat bener-bener nge-push terus gitu ya. Andaikan dia ngerespon lebih cepat, dia dan terutama timnya sih. Sementara buat Sainz, itu lebih yang bener-bener nggak paham sampai saya harus konseling malam ini adalah satu, emang kalau pengen terus lanjut sampai pakai kompon medium itu, lu kenapa suruh ngepit di kayak tinggal sisa 10 lap dan dia udah bisa nyalip, dan ordernya tuh datang waktu ngelewatin pit entry kondisi nyalip. Lu nggak nonton balapannya apa nggak ngelihat gitu? Driver lu suruh kenceng nih Sainz nih, bahkan bisa nyalip Perez dengan kondisi ban yang udah lebih botak dari kepalanya Om Deddy gitu kan. Tapi Gimana? tapi ya udah gitu, udah susah-susah nyalip. Aku kalau jadi Sainz marah juga sih habis itu, kayak Pasti lu lah. sebenarnya maunya gimana sih, Cok? Bukan coy lagi, lu maunya gimana sih? Lu mau apa sih sebenarnya? Lu mau Ini apa? gue nge-push nih sebagai driver nih, sebagai pembalap, sudah hakikatnya ya kan, berkendara dengan cepat gitu, udah nyalip Perez, disuruh pit tanggung gitu, udah di 10 Sama lap ini. terakhir. Aku Kayak ingat kenapa jadi kalau emang ingat mau ini. nyuruh lap tuh kenapa nggak lebih awal gitu loh? Iya, Jadi setuju. kalau lebih awal tuh dia punya kesempatan buat nge-push lebih lama dan kelihatan kan, man, setelah dia ganti ban tuh dia bisa angkat jarak ke depannya tuh ternyata cepet gitu loh. Karena yang lari di depan semua udah pakai sisa ban hard dari lap 20 kan. Iya. Seenggaknya dia punya kesempatan buat udah push now gitu loh, dan mungkin dia bisa finish lebih tinggi, at least 4, nggak menutup kemungkinan podium kalau emang kemarin Russell sama Perez tetap gontok-gontokan terus gitu ya. Dia mengambil kesempatan finish di 3. Betapa manisnya gitu, dia bisa ada di posisi 3 start dari belakang gitu kan. Tapi nggak tahu, kemarin kayaknya Binotto kasih makan kucing juga kayak aku gitu, makanya waktu ngasih perintah suruh pit, nggak tahu kalau driver itu lagi nyalip, jing. Tambahan satu lagi nih. Udah kebun binatang keluar jangan lupa, semua tuh. Aku Iya, mau gimana? nambah bahas beberapa hal lagi. Coba, itu engineer-nya Ferrari tidak tahu bahwa Sainz itu kenanya 5 second penalty, hanya punya stop and go. Nah, Gimana? Itu. Gimana sih? Nih, mohon maaf ya, kita semua tahu itu 5 second penalty, tapi engineer-nya dengan penantang-penantang yang buat Carlos, sorry nih, lu dapatnya 5 second stop and go. Carlos bete lah, gue dapatnya 5 second penalty. Ya. Bahkan pembalapnya aja lebih tahu daripada engineer-nya tuh udah aneh sih. Emang nggak ditulis 5 second penalty, apa bikin salah baca apa gimana sih? Gak tau, bodo amat, capek ya. Gak tahu ya, kayak udah Emosi. bingung sampai speechless. Karena emang iya capek kita kalau ngomongin Ferrari terus edisi podcast ke-20 besok udah selesai gitu, terakhir. Kayaknya udah sih itu. Kayak gak ada topik lain gitu. Saya aja mulai Max fans juara Ferrari dunia. sebel. Gitu. Fine. Ya, Ya udah mau gimana lagi. ya kalau kita mau nengok klasemen sedikit kali ya. Jadi Max dengan Leclerc itu kan jaraknya udah 63 ya. Dari yang tadinya 63, di iya, Aussie dia ketinggalan 49, sekarang udah plus Jadi 63 daripada Leclerc. Dan kalau kita pakai hitung-hitungan Leclerc selalu finish nomor 1, Max finish nomor 2, itu butuh 9 Kayaknya balapan. Yang mana Kekejar enggak balapan sih. tinggal ke sisa 11 balapan lagi gitu. Mau kayak Abu Dhabi tahun lalu lagi yang
balapan terakhir poinnya sama. Menurutku enggak. Menurutku 5 balapan terakhir udah Max juara gitu. Mungkin Kayak nggak 5 balapan terakhir, mungkin kayak 8. Kalau gini terus 8 udah selesai. Ya itu dia season 2022, sampai jumpa di 2023. Selesai. Ya. Sembalap langsung tutup podcast dulu untuk season 1 ya. Kayak mau bahas apa lagi? Langsung Iya. bikin. Jadi udah langsung kita fokus ke tahun 2023 saja teman-teman. Kayak Liverpool yang tiap tahun, ya tahun depan bakal jadi tahun kita gitu. Walaupun rantai itu sudah terputus, tinggal fansnya MU nih. Aduh, nyerempet ke bola malan. Oke, next. Ayo. Kalau kita ngeliat di papan klasemen sementara ya, Max dengan poin 233, commanding lead 63 poin loh, 63 poin dibandingkan Leclerc. Dan di mana di catatan sebelumnya Ferrari nggak pernah bisa ngejar pembalap yang udah jaraknya sejauh itu. Walaupun kalau bisa aku bilang Ferrari itu memiliki mobil yang paketnya sangat lengkap, all rounder banget. Iya memang drag dan downforce-nya Ferrari cukup gede, tapi speednya di lurusan nggak begitu kalah dengan Red Bull gitu. Nah sedangkan dia tuh monster banget ketika harus balapan di tikungan yang tikungan lambat, tikungan sedang gitu. Mereka tuh hampir nggak bisa dikalahkan di sektor-sektor itu gitu. Red Bull makanya selalu ketika ada lurusan panjang mereka akan pasti memanfaatkan settingan yang lebih low downforce. Mereka pasti akan ngejar top speed yang lebih gede daripada Ferrari gitu. Dan kemarin sebenarnya hitungannya ketika Leclerc bisa nahan Max itu udah cukup bagus, mengingat Red Bull tuh selalu bisa mengejar dengan DRS gitu. Coba kalau kemarin Leclerc nggak bisa bertahan, Max udah ngacir aja, San Morian aja di depan gitu. Dan kalau kita ngelihat agak ke bawah, Perez agak ngantuk, jadi dia nggak bisa terlalu maksimal poinnya. Harusnya dia bisa poin totalnya 165, cuma jarak 5 poin dari Leclerc, dan harusnya dia bisa podium, tapi sayangnya gagal. Dan Sainz bisa cukup memangkas poin walaupun nggak begitu banyak. Nah nih di poin 56 nih pembalap yang awal tahun kelihatannya cuma di solo carry sama Russell, ternyata enggak. Setelah settingan mobilnya disamain, Hamilton bisa outperform Russell juga gitu. Dan udah 4 balapan terakhir podium, setelah 3 kali berturut-turut podium ketiga, dan kemarin podium kedua. Jangan-jangan Hungaria nanti Lewis podium pertama nih gitu. Siapa yang kira kan gitu, dengan poin yang nggak begitu jauh dengan Russell. Sementara di bawahnya poinnya cukup jauh, Norris masih memimpin best of the race. Sayangnya Norris sendirian di 10 besar gitu. Teman-teman ada yang mau dikomentari nggak dari klasemen sembalap ini? Maksudnya sendirian di 10 besar apa nih? Sorry nih. Apa yang sendirian di 10 Ya, besar? ada warna Siapa oranye tuh? lain nggak di situ? Wah, tidak ada ya teman-teman. Aduh, Coba dicari dulu yang oranye. Ya apa? Nah, Bingung saya mau komentarnya juga. Ya, saya juga bingung. Ya kalau gitu begitu ya, ya kayak sudah, podcastnya kita tutup aja kali ya. Oh, ini aja paling. Mau kasih kredit buat Hamilton aja ya. Kemarin balapan dia yang ke 300 Ya. dan bisa ada di posisi 2 kemarin itu, menurutku mengingat kondisi mobilnya yang sekarang ya, itu udah hadiah yang cukup manis ya buat Hamilton dan Mercedes, double podium gitu kemarin. Ya, itu sekaligus mengingatkan buat tim-tim lain di grid, nggak cuma di 3 besar aja sih. Kayak ya Mercedes itu inevitable, tetap mereka akan selalu bisa ada di atas gitu kan. Driver line up-nya juga bagus banget. Setiap race mereka juga selalu execute strateginya relatif nggak ada kesalahan lah, dan drivernya juga so far belum ada yang kelihatan turu gitu ya. Kemarin Ceko nggak tahu ya, selain performanya yang agak menurun, kemarin dia agak nggak biasa aja gitu, kayak
perasaan biasanya lebih greget, tapi kemarin ngantuk, nggak tahu ya, mungkin karena siang-siang agak panas gitu kan, biasa enak buat tidur siang tuh. Balapannya juga Walaupun kebetulan ngantuk sih. iya, walaupun dengan posisi Hmm. Verstappen yang sangat leading ini, sorry to say, kayak Perez turun pun ya udah dia nggak akan terganggu gitu loh. 63 poin tuh jauh bener tuh. Tugas dia kalau sebagai second driver sih udah selesai ya. 63 udah, gue San Morian aja lah di belakang, nggak masalah. Ya, Ya kayak aku Ferrari nggak usah dibahas. nyambung dikit ke Mercedes Mas Gur, nambahin dikit. Eh, Sepertinya ini bisa dibilang rambu-rambu ya buat Red Bull, karena walaupun Mercedes belum sekencang Red Bull dan Ferrari, terbukti kemarin Verstappen bisa jauh banget dari Hamilton, tapi di pembalap keduanya kesusahan tuh Perez tadi tuh. Checo susah banget mau overtake Hamilton, udah Oh iya, keburu bannya aus duluan. Sementara itu ketika dia defense, Russell tuh kayak agak kewalahan gitu loh. Kayak beberapa kali dia harus melakukan aksi yang cukup apa ya, cukup agresif untuk bertahan sih aku bisa bilang. Dan ini sebenarnya posisi klasemennya Red Bull masih cukup jauh, masih sangat jauh dibandingkan Ferrari maupun Mercedes, tapi cukup menjadi rambu-rambu sampai akhir musim apakah Checo performanya akan seperti ini terus atau bisa kembali seperti awal musim gitu. betul. Dan ya sepertinya dari klasemen pembalap kita nggak perlu banyak berkomentar lagi, sepertinya kita bisa lanjut ke rapor sembalap, Jeng karena memang di jeng. episode kali ini jujur aja aku pribadi bingung gitu kita mau bahas apa, karena ya udah topiknya di balapan kemarin Leclerc crash, udah selesai balapan, menurutku selesai. Ya udah, Selesai. Sebagai saya lanjut. fans Max pun juga aku kecewa karena nggak jadi ada persaingan sampai akhir balapan aja gitu. Sebagai penonton juga saya nonton. Ah, udahlah, saya tinggal cuci aja. Ya, sebagai Saya tinggal penonton cuci aja. sebagai penonton Penonton netral bayaran. pun sebagai penonton Penonton netral pun bayaran. juga males sih kemarin balapannya, agak ya Saya sih bosan. mending nyuci ya. Oke, kita Oke. sudah ngomentarin klasemen sembalap. Kali ini kita akan sedikit ngomentarin klasemen konstruktor. Di 1 2 3 praktis nggak ada perubahan urutan karena ya jaraknya 82 poin. Lu berharap apa? 82 poin, kalau Red Bull nggak meleduk-meleduk sih nggak akan kekejar itu udah. Terus kemudian kita agak menarik sih di best of the race ya. Alpine Renault masih bisa bertahan dengan kualitas race pace yang menurutku agak kurang ya. Walaupun quali pace-nya cukup bagus. Ini Ya, Alpine bisa di posisi 4 dengan poin 93, menggeser posisi McLaren yang sekarang turun di posisi 5 dengan poin 89. Ini agak berat sih bagi McLaren karena Alpine cenderung bisa konsisten. Alonso ini dalam 6 balapan terakhir bisa konsisten poin terus, dan ya dua pembalapnya bisa di zona hampir bisa selalu di zona poin gitu. Ya bayangin aja ketika satu tim ada berisi dua pembalap, yang dua pembalap yang bisa konsisten poin dibandingkan dengan satu tim yang konsisten poinnya cuma satu pembalap gitu. itu Ya pasti sekian dari kami, terima kasih. ya. tapi faktanya memang begitu kan? Ya kita ngomongin Iyalah. fakta aja gitu kan. Faktanya emang gitu. Kalau misalnya tadi Minka bilang bahwa di balapan Perancis kemarin Minka lebih milih nyuci, sepertinya McLaren harus segera mencuci pembalapnya. Oke guys, saya pamit undur Ya, diri. nice to know you guys. Kayak Nice to know you guys. Tolong jangan di cancel ya podcast ini ya. Pamit Apapun undur itu diri. kita Dadah. sayang kalian guys. Nah, Lovely. McLaren agak ini udah rambu-rambu sih buat Zac Brown harus segera memperbaiki lagi performa pembalapnya. Kalau performa mobil tuh udah ada jauh perbaikan ya. Begitu ganti sidepod mereka sudah jauh lebih banyak ada perbaikan daripada upgrade-upgrade sebelumnya, dan kemarin kelihatannya works. Biasanya Norris bertarung sendirian di papan tengah di 10 besar, tapi kemarin
pembalap satunya lumayan bisa bertarung, walaupun akhirnya ngilang juga di akhir gitu. Terus kemudian kalau kita mau ngelihat sedikit ke bawah, sepertinya akan susah Alfa Romeo untuk mengejar ini ya, Alpine dan McLaren, karena ya lagi-lagi Alfa Romeo sepertinya sudah balik ke setelan pabrik. Bottas nggak kelihatan seperti awal musim. Lalu Joe juga banyak banget nggak beruntungnya. Selain itu juga habis kecelakaan dan kemarin performanya cukup jelek. Udahlah performanya kurang bagus di quali, di balapan dia kena 5 second penalty, terus habis itu harus retired. Itu udah combo banget. Dan yaudah habis itu Haas dan AlphaTauri nih, aku lebih kasihan sama AlphaTauri sih, karena tahun lalu kelihatan menjanjikan, tapi terus tahun ini kayak ngilang aja gitu. Puff. Memble. Kayaknya pondok pesantrennya udah disegel izin melakukan ini deh, pengajarannya deh. Kalau di Indonesia kan pondok pesantren yang di Jombang tuh kemarin yang dicabut izinnya. Nah kalau kalau di Italia tuh kayaknya pondok pesantren AlphaTauri izin usahanya dicabut deh. Tapi kenapa? Apakah Kiai mungkin kurang perhatian dari Kiai Haji Helmut Marko kali? Kurang perhatian Kurang apa? perhatian. Ya kurang perhatian sampai itu ya. sampai UK aja mau dimasukin ke psikiater. Ya tapi pengelolanya tetap aja tidak kurang perhatian. Kayaknya sih ya, nggak tahu Iya juga sih. sih ya itu mah. Ya siapa tidak tahu tahu. kemarin di Austria Honda datang tuh untuk lobby Wahyudi biar AlphaTauri bisa dibeli Honda gitu kan. Siapa tahu ya kan. Iya. Honda balik lagi sebagai istilahnya mungkin tim pabrikan dalam tanda kutip, menggantikan AlphaTauri dan namanya jadi Honda gitu, siapa ya tahu kan. Gitu sih. Iya. Cuman ini agak menyayangkan performa tim-tim bawah ini kayak jauh banget daripada tim atasnya. Kayak yaudahlah AlphaTauri, Haas sama Aston Martin fokus tahun depan aja lah gitu. Kalau Williams mungkin udah fokus jual timnya aja udah. Wah. Ini kayaknya banyak bendera kuning nih selama podcast ini ya, kayak nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Ya takut nih guys. Ini kayak podcast terseramnya sembalap nih. Tapi kalau mau nambahin dari Cak Nu sedikit, iya sih. Kalau dari 10 tim ini yang paling mau aku komentarin buat malam ini malah AlphaTauri ya, kayak mereka secara engine kan sama ya sama Red Bull Racing tim utamanya gitu. Terus secara filosofi mobil juga kurang lebih sama gitu kan. Kalaupun beda tuh cuman supaya biar nggak dihukum aja sama FIA kan. Tapi entah kenapa performanya gapnya sejauh itu gitu. Yeah. Dibandingin dengan Ferrari yang ledak-leduk wae, tapi so far masih oke lah, mereka masih bisa ada di situ gitu. Jadi masih kadang bagus banget, tapi kadang ya leduk gitu loh. Sementara RBPT dengan AlphaTauri ya, anehnya konsisten jelek. Maaf nih buat aduh ini harus minta maaf lagi. AlphaTauri mania. Ini episode banyak kali kita minta maaf nih ya. Episode Ini kali ini AlphaTauri kita harus mania. minta maaf ke Bukadus, admin magang dan admin Ayang sepertinya. Iya, tapi ya itu kenapa AlphaTauri season ini konsisten jelek. Padahal tahun kemarin contender best of the rest kan. Iya, setuju. Tahun ini sama Haas saja yang bolak-balik leduk masih ketinggalan gitu loh ya, walaupun nggak jauh dan kemungkinan besar kesalip sih, tapi why gitu loh. Drivernya sering melakukan kesalahan, terus nggak tahu ya, mobilnya nggak di situ aja, nggak kelihatan aja, nggak tahu kenapa gitu ya. Iya, benar. Itu sih yang paling disayangkan AlphaTauri sih sebenarnya. Kalau Aston Martin ya udahlah ya, nggak tahu masalah mereka apa, tapi ya emang ya udah. Terus Williams ya itu mungkin boleh mempertimbangkan lagi tawaran dari Audi Audi, ya, karena Porsche kan udah mau merapat ke Red Bull tuh. Ya tawaran dari Audi. Mungkin besok kalau suatu hari Isuzu mau nawar juga kayaknya dilepas aja lah gitu, kayak
Kayak ngapain gitu balapan dengan cuman 3 poin udahlah Nanti- kayak ini Dorilton mungkin mulai merasa sepertinya ini investasi yang tidak terlalu berhasil, guys. Sepertinya kalau misalnya Williams dibeli Isuzu nanti bensinnya nggak E10 mas, pakai solar mas. Pakai solar ya nggak apa-apa gitu. Mungkin malah lebih bagus hasilnya Iya. gitu. Karena reliable gitu kan. Bener. Panther. Aduh. Kalau Aston Martin kayaknya gajinya kurang kali karyawannya. Bosnya Ya. terlalu royal sama anak sendiri. Ya, Yeay. ya kita Cari nggak Aston tahu ya Martin di balik mania. itu gimana. Tapi kan kalau Aston Martin memang sebenarnya lagi bangun fasilitas baru dan sepertinya baru efektif 2000 untuk mobil 2024 kan. Jadi ya kayak sebenarnya untuk Aston Martin mereka bisa finish aja udah bagus gitu. Bisa finish Yep, dan begitu zona kan. poin udah cukup bagus gitu. Tapi kalau AlphaTauri itu under expectation banget. Ya, Kayak Ya benar. kayak apa ya? jadi nanya nggak sih? Terlalu ngilang gitu loh. Kok gini sih gitu kayak? Heeh. Jadi kayak Gasly itu Iya. padahal tahun lalu tuh quali itu selalu bisa, qualinya Gasly itu tahun lalu bisa posisi 4, 5, 6, 4, 5, 6 gitu Kamu kan. di mana? Dan sekarang tuh susah banget untuk lolos ke Q2 aja agak susah gitu. Harus Ke Q2 ngoyo aja dulu karena nggak baru lolos tembus. Q2. Itu pun kalau beruntung Q3. Nah, kemarin sekalinya Yuki ada di start 10 besar tapi terus turun dan spin. Kayak kemana gitu. Nah yang menjadi bahaya adalah yang jadi bikin pusing sebenarnya Helmut Marko adalah pembalap didikannya Red Bull di F2 gacor-gacor gitu. Kemarin Lawson Ya, podium, betul. Iwasa podium. Apa ya? Kayak ini Ya. malah Kaget jadi nggak bingung buat Marko sih, Helmut Marko, karena ini AlphaTauri ini sebenarnya pembalapnya atau emang mobilnya. Karena kalau mobilnya pun gearbox sama, mesin sama. Terus kemudian filosofi mobil nggak jauh beda gitu. Mereka tuh nggak ada tuh di mananya gitu. Ya seperti itu. Ada yang mau dikomentarin sebelum kita lanjut ke The Biggest Winner dan The Biggest Loser di rapor Nggak usah sembalap? lah, capek. Sepertinya cukup ya. Iya. Udah Nggak usah segitu aja kayak udah udah cukup cover komennya. semua sepertinya tadi. Kayaknya bingung mau komen apa lagi nih, capek. Yes. Oke, kita langsung ke The Biggest Winner dan The Biggest Loser-nya rapor sembalap di Perancis. Kalau teman-teman bisa lihat di peringkat 1 Sainz memang pantas banget. Dan di peringkat 10 ada Stroll. Dan yang namanya jarang ada di 10 besar ada Daniel Ricciardo. Surprise. Kurang besar Cak itu mukanya Cak. Harusnya sepanjang anunya isinya Harusnya Daniel tulisan semua. namanya juga kurang, harusnya Iya. pakai caps lock. Daniel. Iya, harusnya O-nya sampai 4 atau 5 gitu ya. Iya benar. Kayak biasa dia manggil Pierre Gasly. Ini Ricciardo. Teteretet. Kalau Pierre Gasly kan dia manggilnya Pierre Gasly. Ya begitulah. Mungkin dari Mas Gor dulu atau dari Kak Alia dulu mau komentar The Biggest Winner, Biggest Loser-nya? Udah The Biggest Winner tentu saja teman-teman, siapa lagi tidak lain dan tidak bukan adalah Lewis Hamilton. Kenapa? Karena ya tadi ada keproknya dulu, ada bikin keprok. Soalnya 300 pertama, ini GP dia yang ke-300, balapan dia ke-300 dan bisa podium kedua. Coba dengan umur yang sudah tidak muda lagi itu Ya, Biggest itu patut loser-nya diacungin jempol sih. itu ini sih. Walaupun bukan Jempol. untuk fansnya ya. Udah, itu The Biggest Loser ya, langsung The Biggest Loser aja ya teman-teman. ya, sorry buat tim LH tapi enggak sih kayak aku enggak mau meminta maaf sih buat tim LH gitu. Kalian harus berbenah. Please. Pembalap kalian ini oke banget. Saya takut sih. Udah melenceng sekali bahasan kita hari ini. The Biggest Loser, sorry nih. Tifosi.
Leclerc, tolonglah ya, udah saya nggak usah nyebut kenapa The Biggest Loser-nya Leclerc itu udah Anda sudah mimpin, terus lubuk nabrak. Iya. Terus aku capek guys. Iya. Yuk lanjut Bahkan, yuk, siapa lagi The Biggest Bahkan Loser-nya? Kak Alia yang bukan tifosi aja bisa capek ya. Capek, aku tuh capek. Heeh. Ya, Mas Gar. kalau dari saya biggest winner-nya lebih ke gini sih. Honorable mention-nya buat Lewis Hamilton karena itu dia race ke-300, umur tidak muda tapi masih top banget performanya dengan mobil yang sedikit lebih baik aja bisa jadi sebenarnya kontender world championnya balik lagi ke Max dan Lewis gitu ya. Relatif nggak melakukan kesalahan apa-apa, pokoknya masih bener-bener oke banget lah untuk usia dan pengalaman dia yang nggak sedikit, emang bener-bener eksepsional gitu loh Lewis Hamilton, itu perlu diakui. Nah terus kalau buat biggest winner-nya kalau buat aku Carlos Sainz ya, karena Carlos Sainz literally solo carry man. Teammate-nya nabrak ya kan, timnya tidak bisa diandalkan gitu. Itu seandainya bisa mungkin kemarin dia pit stop sendiri aja gitu, kayak anjir gua ganti ban sendiri aja lah gitu. Semuanya sendiri itu. Semuanya sendiri, jadi bukan Carlos Sainz Ferrari gitu, kayak udah Carlos Sainz Racing Team aja gitulah, karena dia sekali lagi dia membuktikan dia lebih aware daripada timnya gitu. Bahkan untuk urusan penalti men, dia yang bawa mobil dengan speed 300 aja tahu gitu dia dapat penalti apa. Iya. Timnya yang di pit wall salah. Lu Bisa nggak bawa nggak sih? mobil, Bisa men. nggak sih engineer-nya diganti gitu? Bapaknya sendiri kayak Iya, bisa Bapaknya jadi habis bapaknya. Kayaknya anak SMK aja lebih bagus deh. Jadi anak SMK mesin gitu ya, kayak lebih bagus daripada yang ada sekarang gitu. iya benar. Anak magang juga udah Jadi- lebih bagus kali. Wow, bagus. Top langsung Makanya. WDC confirm 7 kali berturut-turut gitu yang pegang anak STM, anak SMK gitu kan. Iya benar. Aduh, capek. Aduh. Biggest loser-nya ya again itu. Sebel aing tuh kayak harus ngasih biggest winner dan biggest loser tuh sama-sama dari Ferrari, tapi nyatanya tuh gitu kayak kurang lose apa lagi men, udah di depan nih, udah bisa sedikit mematahkan anggapan bahwa kalau Red Bull di belakang Ferrari itu pasti kekejar, kan nyaris nggak kekejar tuh kemarin gitu. Tapi melintir men, kayak gimana sih gitu loh. Jadi ya biggest loser mungkin Leclerc sendiri juga kemarin dia cukup mengakui gitu kan, kayak ya ini kesalahanku, dan dia bilang kalau emang masih kayak gini terus ya dia tidak layak gitu untuk dapat juara dunia. Dan ya setuju gitu, kalau karena bayangin ini kalau sobat lihat gitu, kayak kenapa Verstappen nilainya rendah gitu, kayak karena dia kemarin menang tuh cukup Sanmori gitu loh, kayak nggak usah ngeluarin Udah gitu, skill Nggak usah. apa-apa. Bahkan Dia nggak perlu cukup- ngeluarin ultimate gak sih? Nggak perlu. ngapain itu. Ultimate dia tuh literally cuman kayak datang doang kemarin. Verstappen tuh absen, menang anjing gitu, mobil di depan gua nabrak, mobil di belakang dia siapa gitu yang bisa ngasih ancaman. Dia tuh absen dan menang gitu. Iya. Mercedes juga di sisi lain selalu dapat free podium dari Ferrari. Gimana dong? Free podium men, harusnya berterima kasih tuh Toto Wolff dan Mercedes tuh berterima kasih sama Ferrari, kayak karena mereka blunder terus jadi ya easy podium aja gitu. Setuju. Dan dari sekian podiumnya Mercedes tuh kebanyakan easy nggak sih? Gosok voucher. Isi. Iya, gosok voucher. Iya. Karena Di giveaway kita mah sebagai apa istilahnya tuh, bukan fan club tapi fan account, paling giveaway itu gelas kan. Ferrari giveaway poin dong, padahal lebih butuh gitu.
Ini kayaknya kalau misalnya nanti Mas Gor ngedit hot takes-nya Mas Gor semua deh. Terlalu lucu. Aduh. Aduh. Gimana Mas Gor, masih ada yang mau dikomentarin? Waktu dan tempat Nggak masih tahu, dipersilahkan. Capek nanti anu aja ya, kayaknya hot takes-nya nih mohon izin ya kakak-kakak, kita buat dua anu kali ya. Yang satu edisi Sembalap, yang satu edisi Mas Gor gitu, sebagai keluhan pelanggan gitu ya. Boleh. ACC. Pesawat frame. Jadi sebelum terlalu larut curhatannya dan kita sampai durasi 2 jam, kalau aku bilang honorable mention-nya benar ya. Aku setuju dengan Mas Goro, honorable mention-nya Lewis Hamilton. Ya aku nggak bisa bilang dia the biggest winner karena posisi start dia udah bagus gitu. Qualinya udah cukup bagus, posisi startnya bagus, dan memang seperti biasa startnya selalu bagus. Dan ya kemarin dia bisa memanfaatkan posisi di track posisinya di awal balapan, di depannya Perez dan bertahan, itu udah sangat bagus. Dan ya menurutku dia nggak begitu banyak melakukan skill yang gimana ya, karena Cekonya pun juga nggak semenyerang biasanya gitu. Terus kalau misalnya aku mau milih the biggest winnernya, malah George Russell kalau menurutku ya. Posisi startnya kurang oke, tapi dia selalu ada di belakang pembalap yang melakukan yang kayak sewaktu-waktu bisa error dan dia selalu siap gitu. Kayak oke lah kalau kemarin Ceko mau menyalahkan atau Helmut Marko mau menyalahkan kode VSC yang disampaikan 2 kali oleh race director, tapi kalau misalnya pembalap itu sigap, kesalahan kemarin tuh harusnya nggak terjadi gitu. Nah dia tuh kemarin turu di tikungan yang kurang tepat untuk defend gitu loh. Mana track positionnya Russell jauh lebih bagus, udah tuh langsung kesalip aja, kayak podiumnya di give away juga gitu. Kalau tadi Mas Gor bilang Ferrari give away podium, ini juga Red Bull lagi give away podium juga gitu. Jadi kayak Giveaway podiumnya Kak. menurutku biggest winnernya Russell, dan dia selalu finish 5 besar di saat dia finish balapan gitu. Ya walaupun Lewis Hamilton menjadi satu-satunya pembalap 6 besar yang selalu finish sampai balapan ke berapa, 12 ya? Iya kan, dia selalu finish kan. Terus kemudian kalau aku mau ngomongin the biggest loser-nya yang tadi, yang turu itu Ceko. Lo tinggal berapa lap anjing? Aduh, sorry. Bener. Tut. Kayak aku sebagai fans Red Bull tuh kayak ya nggak semarah Mas Gor sebagai fansnya Leclerc dan Ferrari sih, tapi kayak like lu turu selama balapan terus kayak ngebotol begitu aja gitu. Istilahnya lu nyerang Hamilton nggak bisa, lu bertahan dari Russell bisa sih, tapi begitu kena VSC restart masa iya turu. Gitu. Di belakang lu tuh Russell gitu loh. Russell dengan mobil yang nggak begitu jauh pace-nya dari Red Bull gitu loh. Hello gitu, di mana gitu. Assalamualaikum. Salam. Dan satu lagi mungkin honorable mention-nya nambah 1 ya. Siapa itu? Siapa dia? Dia adalah jeng. Honorable mention-nya adalah Daniel Ricciardo. Selamat. Ya, paling enggak Ricciardo cukup kalau orang Jawa bilang sembodo ya. Dia cukup sembodo dengan ucapan dia sebelum di hari Sabtu. Dia bilang bahwa ya aku start P9 tapi di depanku ada Alonso dan Yuki yang startnya nggak begitu bagus, dan paling aku bisa sampai P7, dan ternyata kemarin emang startnya cukup bagus dan dia bisa langsung di belakang berada di belakangnya Norris. Tapi ya balapan berjalan selama 53 lap, dia bisa bertahan di zona poin aja udah cukup bagus dengan performa dia sejauh musim ini yang masih kurang meyakinkan itu sih. Itu honorable mention. Dan satu lagi, ini cukup banyak honorable mention ya, Lance Stroll. Stroll kemarin bisa bertahan dari teammate-nya cukup bagus, walaupun kemarin di Chicken hampir banget senggolan dengan Vettel dan bisa jadi nggak finish dua-duanya, tapi
dia bertahan cukup bagus, kayak nggak ada time order, ngapain lepas posisi gitu kan. Itu sih. Dan itu juga bagus untuk CV dia, walaupun yang CV-nya itu nggak bagus-bagus amat. Oke, sebelum aku tutup, Mas Gor dan Kak Alia ada komentar terakhir untuk episode ini? Cukup sekian dari saya. Barangkali dari Mas Gur ada yang mau ditambahin lagi. Iya, saya tidak sabar menghadapi summer break ya, supaya saya tidak sakit hati setiap weekend gitu. Iya. Jadi kayak yang butuh summer break tuh bukan tim Ferrari tapi fans Ferrari. Iya. Dan sepertinya nanti summer break kita wacanakan dulu, kita akan bikin webinar. Webinar ala-ala biar kita ada interaksi lah dengan sobat sembalap tuh langsung. Kalau di Iya nih. space kan kita cuma denger suara ya, nggak lihat muka gitu kan. Nah, kita pengen ngadain webinar di summer break nanti, kita membuka curhat balap. Ya barangkali ada teman-teman di Fosi yang pengen mengeluarkan unek-unek gitu. Nanti kita buka kotak sarannya. Lalu berikutnya, sebelum podcast ini aku tutup, aku mau berterima kasih kepada sobat sembalap yang sudah setia menemani kami sejak awal musim kemarin. Dan perlu sobat sembalap tahu bahwa target sebelum Kak Alia join ya, aku dan Mas Gor tuh berandai-andai ini kan akun baru nih kan, akun musim ini baru lahir, bisa nggak ya di akhir musim 1000 follower di Twitter gitu kan. Dan Mak Jigagi tengah musim kita bisa tembus 2000. Yeah. Mantap. 2000. Pokoknya Target terima 2000. kasih kepada sobat sembalap semua yang udah setia dengan akun kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan informasi-informasi yang tentunya kita usahakan valid, walaupun tetap ada perjulitannya di akun kami. Dan beberapa akun udah kita slebio karena opini-opini jeleknya. Iya. Kita nggak main-main kalau untuk opini jelek. Kalau opini jelek dan toksik kita langsung slebio. Dan tapi apapun itu, kami berterima kasih kepada sobat sembalap yang sudah setia menemani, dan kita akan terus berkarya. Mungkin target baru akhir musim 5.000 follower. Ya, kita kembalikan kepada sobat sembalap. Kita kembalikan kepada sobat sembalap. Twitter, please do your magic. Yeah. Dan Yuk, bisa yuk. seperti biasa, karena podcast ini sudah cukup merangkum balapan kemarin. Oh ya, ada satu pertanyaan yang lupa. Kalau bisa dibilang GP Prancis kemarin bintang berapa, Mas Gor dan Kak Alia? 1, tidak menarik. Mas Gor? Bintang jatuh buat saya ya, karena jagoan saya nabrak, jadi satuannya bukan 1 sampai 5 tapi bintang jatuh lah Responsibility. kemarin tuh kayak. Bintang 77, Mas. Enggak, kemarin tuh Oh, itu mungkin puyeng kalau mau nggak sih? ada angkanya Obat bintang puyeng. 1,5 ya, puyeng. Buyar. Aduh. Iya, buat puyer. Bintang 7. Bintang 7 puyeng. Ya itu berarti ya. Ya kalau aku agak sedikit berbaik hati, bintang 2 karena Max juara. Iya. Ya walaupun kemenangannya Max lagi-lagi kayak hampir, kayak aku tuh mikir ya, season ini tuh aduh ini agak panjang lagi, dikit gak apa-apa. Aku tuh merasa bahwa season ini tuh seringkali Max tuh menang dengan mudah gitu loh. Dengan mudahnya tuh karena challengernya tuh nabrak, kalau nggak mesinnya meleduk. Kan kesel ya, kayak oke, season ini bakalan seru nih gitu, tapi di tengah musim kayak meletre gitu. Aduh. Oke, Teringat 3 balapan awal tuh kayak iya, kita iya. nih Cak. 3 balapan menjanjikan sampai akhir musim seru nih gitu. Masuk tengah musim udah kita punya juara dunia. Sebal. Dan sampai ke episode podcast ke-19 tuh bukannya kita nggak semangat bikin podcast karena kita sibuk ya. Karena Ferrari meletre. Tidak menarik. Apalagi topiknya. Udah daripada panjang kali lebar terlalu lama, dan seperti biasa kami mengucapkan cus ngeng. Terus nge.
Just kidding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, Mikey, no. I am stupid. Saya apa ya? Yeah, shut up. Get you my number.